sampai surat Al-Baqarah ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bapak, ini kita coba nih. Ada yang bawa terjemahan. Coba terjemahannya pripun niku mau sih. Yang agak keras Pak Rahman. Wahai Bani Israil, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Titik ya. Niku kalau dipahami satu ayat saja, niku pripun? Ada dua inti di situ. Allah mengingatkan kepada Bani Israil atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, dan Allah menganugerahkan keistimewaan kepada Bani Israil melebihi alam semesta. Niku nek dipahami satu ayat itu saja, berarti Bani Israil itu kan umat yang paling utama di alam semesta ini. Nah, niku bahayanya. Jadi saya ingin menceritakan bahayanya kalau kita memahami terjemahan tapi tidak lengkap, atau terjemahan saja yang tidak ada penjelasan-penjelasan lainnya. Berarti umat Islam dengan Bani Israil lebih tinggi mana keutamaannya? Ini lebih tinggi daripada alam semesta. Nah, niku bahayanya niku. Ya Bapak-bapak, ini coba akan saya jelaskan ya. Saya baca tafsir Jalalainnya dulu, dipirengaken, walaupun karena enggak bawa jadi tidak fokus nih. Enggak bawa kitabnya, Bapak panjenengan mungkin enggak fokus, tapi nanti akan saya jelaskan panjang lebar. Jadi saya mengubah cara ngajinya saya baca saja baru saya jelaskan. Karena kalau dijelaskan kata per kata sementara panjenengan tidak membawa kitabnya niku malah nanti mungkin ngantuk. Ya Bani Israil, wahai Bani Israil, Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten niku, "Uzkuru, ingatlah wahai Bani Israil, nikmatku allati yang an'amtu yang telah aku anugerahkan alaikum kepada kalian." Nah, ini tadi terjemahannya itu pun kepadamu gitu nih. Padahal ini sesungguhnya kum niku kalian. Bisyukri, bagaimana mengingat nikmat-nikmat Allah itu? Bisyukri, dengan bersyukur alaiha, atas nikmat itu, bitaati, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anni faddaltukum, dan sesungguhnya aku mengutamakan, memberikan keutamaan kepada kalian. Ai abaikum, wa anni faddaltukum wa ai abaakum, maksudnya telah memberikan keutamaan kepada bapak kalian. Alal alamin, mengalahkan atau melebihi orang-orang atau alam semesta ini. Alimi zamanihim, yaitu alam di zaman bapak-bapak para Bani Israil. Titik. Bapak-bapak yang saya hormati, sebagaimana saya sebutkan tadi, kalau kita hanya memahami itu dari terjemahan, maka seakan-akan Allah itu telah memberikan keutamaan kepada Bani Israil yang paling utama melebihi alam semesta, termasuk umat
muslim. Kalau itu berhenti di situ, tapi sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ini pula Allah Subhanahu wa taala itu sampun dawuh. Telah berfirman juga di dalam surat Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum, kalian wahai umat Muhammad adalah sebaik-baiknya umat yang memberikan atau yang melahirkan atau yang mengeluarkan atau yang memberikan manfaat kepada manusia. Manfaat itu berupa ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyeru kepada kebajikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Di sini dijelaskan Bapak-bapak yang disebut keutamaan yang diberikan kepada Bani Israel itu adalah keutamaan pada masa lalu. Masa lalu Bani Israel itu diberikan diberikan keutamaan itu selamat dari keluarga Fir'aun, kaum kerajaan yang dipimpin oleh Fir'aun. Yang kedua, makanan itu turun dari langit itu mak jebluk. Ma'idatun minas sama. Nah, ini tuh ada dianugerahi mereka melihat mukjizat yang sedemikian besar, lautan terbelah. Itu tidak 1-2 orang loh. Saya pernah dengar cerita orang ke laut gitu nih, terus sampai 300 langkah maupun sampai kira-kira 1 kilo itu airnya menyebar. Ini ngomong sakti. Saya masih menemui orang seperti itu zaman sekarang, Pak. Orang yang seperti itu saya menemui dan bercerita kepada saya. Nah, tetapi kalau Nabi Musa ini kan lautan tersibak besar sekali, yang lewat itu adalah kaum itu pindah. Tidak 1-2 orang, ribuannya orang, dan dikejar oleh pasukannya Fir'aun. Mesti nggawa kereta, nggawa kuda. Itu berarti tersibaknya sangat luas sekali. Nah, itu mukjizat yang sangat besar dan itu dilihat secara langsung oleh Bani Israel. Turunnya makanan dari langit majbluk niku nggih. Nabi Musa memberikan air dari batu itu yang sampai 12 mata air dari batu itu sesuai dengan jumlah suku di Bani Israel. Jadi Bani Israel itu terdiri dari 12 suku. Nah, 12 suku itu kamu minum dari situ sampai 12. Niku cetha welo-welo. Lalu Bani Israel juga melahirkan banyak para nabi dan rasul. Ya atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah itu adalah nikmat-nikmat Allah. Bahkan dalam beberapa peperangan mereka itu menang dan juga menguasai kerajaan-kerajaan yang banyak pada waktu itu. Nah, kok pada zaman Nabi Muhammad mereka itu sudah punya kitab. Mestinya cerita-cerita seperti itu kan mereka bawa dari Bani Israel yang ada di zaman Nabi Muhammad itu sampai dari mbah-mbahnya. Kok nggak diingat sama sekali? Nah, Bapak, ini juga memberikan satu ibrah, satu pelajaran kepada kita semuanya. Kalau kita tidak mengingat nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, itu berbahaya. Bahasanya itu mengingat untuk mensyukuri. Nikmat terbesar niku adalah apa? Dibuat hidup. Karena sehat, iman dan yang lain-lain itu kan tidak akan terjadi kecuali kita hidup. Jadi kita hidup itu saja adalah nikmat yang sangat besar, luar biasa. Nah itu kalau kita ingat bahwa kita itu hidup itu dikanugerahi oleh Allah,
maka kita akan bisa betul-betul berterima kasih kepada Allah. Apalagi kalau terus kemudian ditambah sehat, iman, kesempatan, kebahagiaan, kekayaan, punya anak, punya istri. Ini kan kayaknya biasa nggih Pak, punya anak, punya istri. Padahal yang jomblo niku buahnya lho Pak sakniki. Sampai bingung-bingung. Sampai sakniki niku kan eten organizer EO atau kelompok-kelompok yang membuat namanya grup golek jodoh niku lho. Anu, biro jodoh. Niku kan enten zaman kita waktu sik nom-noman teng KR kan enten biro jodoh dan sakniki karena berkembangnya medsos. Itu enten grup-grup yang memang betul-betul ingin membantu orang-orang yang kesulitan mencari jodoh. Seperti Pak Rohmat mempunyai kenalan. Wah, kuwi duwe kenalan Joko-Joko wis tuwa ora nikah. Yang saya mempunyai kenalan yang cewek-cewek. Kadang-kadang jodoh niku kan butuh bantuan gitu. Nggih to? Butuh bantuan dikenalke, bantuan dan yang lain-lain gitu. Nah, maka mempunyai suami, mempunyai istri sesungguhnya adalah nikmat yang sangat besar. Tetapi seperti kata sabda Rasulullah, nikmat itu tidak akan terasakan kecuali itu kalau hilang. Hilang itu baru terasa manusia. Nggih. Biasanya bergaul dengan anak, istri, tetangga gitu kan. Sik urip Pak. Wis gak ngerti, wis pada malah kadang-kadang tukaran barang kelahi tengkar gitu. Tapi giliran meninggal itu baru kerasa. Waduh. Kan gitu. Kelangan. Begitu juga sehat. Bagaimana manusia itu agar selalu sadar bahwa hidupnya, bahwa kesehatannya, bahwa mempunyai anak, mempunyai istri, mempunyai lingkungan yang baik seperti ini, itu adalah kenikmatan. Nggih sadar. Berarti nek pas nggak sadar, ya janjane nek pas nggak sadar niku nggih kaya wong edan. Bahkan banyak ulama yang menyebut orang-orang yang nggak sadar atas itu semua itu ya sebetulnya mayat berjalan. Yang sadar itulah berarti hidup yang sebenarnya. Bapak-bapak, tentang betapa alam kita yang sangat seperti ini nggih. Itu dikagumi Pak oleh orang-orang Timur Tengah. Ada orang Timur Tengah niku menulis sebuah buku. Yang buku itu judulnya buku nopo satu bab yang betul salah. Satu bab yang bercerita tentang perjalanannya di Indonesia. Dia orang Mesir. Mesir nopo? Ingat saya orang Mesir. Orang Mesir pelesir ke Indonesia. Pulang nulis satu bab. Surga. Tulisannya itu ada penggalannya surga yang bernama Indonesia. Diceritakan, saya naik kereta api itu kanan kirinya itu seperti surga. Nah kalau mungkin beliaunya itu kan sering berada di tempat yang tandus Pak, kanan kiri batu, jalan ada pasir kan. Nah sementara naik kereta Pak, Indonesia dari Jogja ke Surabaya enten klopo enten macam-macam. Nah itu sungguh luar biasa. Lalu dia juga menceritakan tentang betapa anak-anak banyak main, banyak perempuan-perempuan yang aman di jalan-jalan. Nah niku nek mboten diinget maka kita tidak ngeh dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Ya, mudah-mudahan itu tetap bertahan ya. Bertahan kita dalam kondisi nikmat yang luar biasa seperti itu termasuk lingkungan. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, maka kita harus mengingat. Caranya mengingat nikmat itu ya sadar. Caranya membangun kesadaran sering saya sampaikan mungkin. Sering saya sampaikan cara membangun kesadaran itu adalah kita sudah diberi yang namanya terminal 5 di satu hari. 24 jam itu ada terminal 5. Sebetulnya terminal 5 yang namanya sholat itu adalah mengingatkan kita. Tapi
apakah sampun banyak orang yang betul-betul dengan sholat itu teringat akan nikmat-nikmat Allah? Jarang ya itu. Jarang. Kok saya menyebut jarang? Wong banyak orang yang bercerita kepada saya, sholat itu kan harusnya memunculkan diantaranya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi itu nggak terjadi. Berarti sholatnya belum betul-betul mampu menyadarkan dia, atau sholat belum dilakukan dengan penuh kesadaran bertuhan, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti terminal 5 yang namanya sholat itu harus didalami agar betul-betul mampu menyadarkan kita betapa kita itu adalah kawulane Gusti Allah. Terminal 5 niku Bapak, nek bisa sehat itu mesti dari terminal 1 ke terminal 2 niku jalan terus. Itu nek sehat. Berarti katakanlah antara subuh sampai zuhur, kalau sehat mentalnya, sehat spiritualnya, maka ini tidak akan gampang tergoda bisa menggok nang jalan lain, tapi masuk ke terminal zuhur. Begitu juga dari zuhur ke asar. Tapi yang sulit itu Pak, kadang-kadang godaannya untuk belok itu besar. Duit akeh. Enten perempuan-perempuan cantik akeh. Ya harta takhta wanita ini memang sebenarnya kan. Ada yang sudah mengembangkan bukan harta takhta wanita, tapi harta takhta wanita jadi 5. Godaan wanita itu paling berat katanya. Jadi diulang 3 kali. Bapak niku, kita harus mencoba belajar terus meningkatkan sholat kita itu agar mampu membangun kesadaran, yang kesadaran itu akan mengingatkan kita tentang nikmat-nikmat Allah, lalu mengingatkan kita itu kawula, sehingga kemudian kita bisa selalu taat kepada Allah. Kadang-kadang kegoda setitik niku normal. Kok saya bilang normal? Ya karena Allah juga menyediakan yang namanya istighfar. Gitu. Rasulullah itu mau istighfar sehari mau lebih dari 70 kali. Kadang-kadang yang salah itu ya juga seperti istighfar. Nah, karena nikmat yang tidak disyukuri oleh Bani Israel itulah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu saat ini tidak berguna. Disebutkan di surat Ali Imran tadi itu kuntum khairul umat Islam lah umat yang terbaik. Jadi umat yang terbaik itu adalah yang menyeru kepada kebajikan, yang mencegah kepada kemungkaran dan beriman kepada Allah. Parameter kebaikan ini ngoten niku.